Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Nasruddin, NIM 2010281001 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan pencaksilat. Langsung saja mengenai pencaksilat. Pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, atau tepatnya sendiri berasal dari negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Unsur-unsur untuk membela diri dalam seni bela diri yaitu menggunakan pukulan, tendangan, tangkisan, dan lain sebagainya. Untuk sejarah pencaksilat sendiri itu berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia yang telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya untuk kelompoknya dari tantangan alam. Nah, mereka ini menciptakan seni bela diri dengan menirukan gerakan-gerakan binatang yang ada di alam sekitar, seperti gerakan kera, harimau, ular, burung elang, dan binatang-binatang yang lainnya. Kemudian asal mula ilmu bela diri ini juga kemungkinan juga berkembang di keterampilan suku-suku asli yang ada di Indonesia, seperti kegiatan berburu dan berperang dengan menggunakan senjata tajam seperti parang, perisai, tombak, dan lain-lainnya. Nah, untuk silat ini diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara atau di Indonesia ini semenjak abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebut memiliki pendekar-pendekar besar yang mampu menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahiran dalam pembelaan diri ini yang dapat diandalkan. Lalu tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, dari guru diajarkan ke murid, dan seterusnya hingga berkembang secara pesat. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebaran banyak dipengaruhi oleh kaum penyebaran agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara atau di Indonesia ini. Pada saat itu, pencaksilat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran Islam yang ada di surau, masjid, ataupun di pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual dalam budaya beberapa suku bangsa Indonesia. Tidak heran, pencaksilat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upacara-upacara adat istiadat yang ada di Indonesia. Silat lalu berkembang dari ilmu bela diri menjadi seni tari rakyat, menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda dan juga Jepang. Nah, menyadari pentingnya pengembangan peranan pencaksilat tersebut, maka dirasa perlu adanya organisasi-organisasi pencaksilat yang bersifat nasional maupun internasional. Pada saat itu, di Indonesia mulai membentuk organisasi-organisasi pencaksilat yang bersifat nasional terlebih dahulu, yang dapat pula meningkatkan aliran-aliran pencaksilat di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 18 Mei 1984 terbentuklah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau singkatan dari IPSI. Kemudian berkembang, akhirnya IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di Indonesia. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, pencaksilat mulai menyebar ke negara-negara lain seperti Vietnam, Amerika, dan negara-negara lain yang ada di Eropa. Penyebaran pencaksilat tersebut dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang datang atau merantau ke negeri orang atau ke negeri-negeri tersebut seperti Eropa, Amerika, Asia, dan lain-lainnya. Itu
datang merantau lalu mengajarkan seni pencak silat atau seni bela diri tersebut hingga berkembang pesat hingga sampai saat ini. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan perkembangan pencak silat di Indonesia dan di dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.